Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menemani Sandy Pratama, ya, dan memandu jalannya book telling ya sore ini. Di samping saya sudah ada Mas Sandy Pratama dengan buku yang sudah dibaca, yaitu The Closing of American Minds, ya, karya Alan Bloom. Nah, uh, tanpa berpanjang lebar, ya, saya persilahkan kepada Mas Hendy untuk mulai menjelaskan ya hasil bacanya. Terima kasih Kak Haji. Iya. Mungkin kalau gitu aku bakal bagi jadi dua seksi ya. Biar pada eksklusif aja deh. Jadi mungkin seksi pertama itu kayak aku benar-benar pure menjelaskan dari segi buku ini apa, buku ini menjelaskan tentang apa, dan mungkin main idea apa yang bakal disampaikan dalam buku ini. Mungkin baru di seksi kedua bakal aku sisip-sipin sedikit dari hasil pemikiran aku atau tanggapan aku terhadap buku ini tuh kayak gimana. Jadi mungkin yang pertama Alan Bloom memantik kita dengan judul bukunya The Closing of the American Mind, How Higher Education Has Failed Democracy and Impoverished the Souls of Today's Students. Jadi ada dua unsur yang diajak dalam subtitle ini. Yang pertama efeknya ke demokrasi, terus akhirnya tuh yang kedua sampai pada rasa miskin atau rasa kurang, rasa ya serba kekurangan di jiwa-jiwa atau dalam pemikiran mahasiswa pada saat ini. Mungkin dalam konteks ini kita tarik lagi di tahun 1987 di mana buku ini diterbitkan. Jadi mungkin jangka waktunya atau dekadenya bakal sedikit agak-agak tidak relevan, tapi menurut saya juga masih sangat relevan karena menurut saya society itu kan berkembangnya sangat lama ya. Apalagi Amerika itu mungkin sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, mungkin banyak memang perubahannya. Tapi dari segi pola pikir menurut saya juga masih sama. Jadi gitu. Jadi mungkin kita coba tarik dulu ke judul gitu. Awal-awal book sharing kemarin ada yang nanya nih, kenapa judulnya The Closing? Kenapa tidak kematian atau dying atau proses matinya pemikiran gitu? Jadi mungkin yang menarik dari Alan Bloom ini dia menyampaikan kalau hal ini masih dalam proses, masih dalam progres. Dalam bentuk apa sih progres dan prosesnya? Alan Bloom bilang masih dalam bentuk tahap advertising dan promoting. Jadi bagaimana pemikiran-pemikiran ini tuh mungkin bahasa Gen Z-nya tuh FOMO gitu kan. Jadi dulu pas mungkin 1980-an era-eranya pop culture, semua bertebaran tuh di mana-mana. Akhirnya pemikirannya juga arahnya arah-arah ke sana gitu. Nah sekarang mungkin kita bisa tarik lagi di sekarang gitu kan. Orang-orang Amerika FOMO lagi tuh sama yang namanya gerakan LGBTQ atau mungkin gerakan rasisme kulit hitam itu diangkat lagi. Tapi apakah hal ini menjadi perbedaan dengan pemikiran orang Amerika yang diangkat zaman dulu? Ya sangat-sangat berbeda yang seperti saya bilang tadi. Mungkin saya bilang Alan Bloom mungkin ingin menyampaikan dalam buku ini orang Amerika itu cenderung FOMO ketika dapat ide atau gagasan baru. Gitu. Makanya masih dalam still on proses tertutupnya pemikiran dari orang-orang Amerika. Lalu yang kedua, kenapa judulnya juga closing? Jadi Alan untuk mengharapkan juru selamat gitu. Savior atau suatu pemikir ulung yang diharapkan dapat memberikan wawasan baru, dapat memberikan pencerahan baru kepada mahasiswa atau mungkin dalam ruang lingkup yang lebih luas kepada society di Amerika. Jadi juru selamat ini diharapkan mampu bisa membersihkan nilai-nilai relatif yang diangkat, nilai-nilai kalau semua kebenaran itu dianggap benar atau semua gagasan itu dianggap benar. Alan Bloom mengharapkan adanya savior atau juru selamat. Makanya judulnya The Closing. Terus juga mungkin di prakatanya kemarin itu ditulis sama siapa gitu, lupa aku ada kondisi ini. Jadi alasan kenapa judulnya Closing juga buku ini tuh ingin mengantarkan bagaimana
pada akhirnya efek ketika suatu pemikiran itu akhirnya tertutup atau mungkin pada akhirnya ya tidak bisa diperbarui, tapi sangat mungkin untuk dibuka kembali. Jadi alasan lain kenapa buku ini judulnya bukan dying, kan kalau orang mati kan nggak bisa dihidupin lagi nih. Nah, tapi kalau misalkan pemikirannya udah ditutup, itu masih ada kemungkinan untuk dibuka. Gitu. Jadi judulnya kenapa nggak kematian atau dying atau death of the American Mind karena itu. Karena Alan Bloom intentionnya tuh berharap kalau pemikiran ini bukan sebagai suatu unsur yang tidak bisa dihidupkan atau dibuka kembali, tapi suatu unsur yang bisa dihidupkan dan dibuka kembali. Gitu. Nah, mungkin selanjutnya tuh aku pengen ngangkat dari segi karena emang kita dalam bagian ini ya problem ya, dan kebetulan juga di dalam buku The Closing of the American ini tidak bisa banyak solusi dan langkah-langkah apa sih biar pemikiran itu pada akhirnya ditutup. Jadi mungkin aku coba bakal lebih menyoroti ke problemnya aja gitu kan. Jadi yang pertama mungkin komponen-komponen closing atau tertutupnya suatu pemikiran menurut Alan Bloom. Yang pertama itu ada namanya indoctrination of moral virtue. Hal ini terjadi ketika dalam tahap pembelajaran di universitas. Jadi kenapa sih kok indoctrination itu jadi komponen atau jadi kunci utama tertutupnya pemikiran orang-orang Amerika? Hal ini karena mungkin dibagi lagi ini ada yang namanya efek dari dosennya, efek dari mahasiswanya, dan efek dari society itu sendiri. Jadi mungkin yang pertama kita coba tarik di students-nya atau mahasiswanya. Jadi Alan Bloom itu mengibaratkan mahasiswa atau orang yang baru masuk universitas itu like a blank paper. Kayak ya udah kertas kosong yang siap ditulisin apa aja, mau dicoret-coret kayak, mau diwarnain kayak, mau catatannya rapi kayak, ya pokoknya blank paper gitu. Makanya hal ini sangat berdampak sama failed democracy. Gagalnya suatu demokrasi itu gara-gara mahasiswanya dan dosennya. Lalu unsur kedua, kenapa mahasiswanya? Unsur kedua itu karena mahasiswa itu cenderung selfish atau ya egois gitu. Semuanya itu dianggap self-centered, menganggap kalau dirinya adalah pusat atau pusat dari segala dunia gitu. Pada akhirnya mereka tidak punya alasan yang lebih masuk akal atau alasan yang lebih ya atau particular reason yang based on reason benar gitu. Pada akhirnya yang aku bilang tadi ya FOMO pada akhirnya. Mungkin banyak sekarang ketika aku aja yang ngalamin itu di fakultas hukum, ketika pemikiran feminis itu masuk di universitas, pada akhirnya banyak mahasiswa yang nulis bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan dari perspektif feminis. Nah, pada akhirnya ini deh yang kenapa Alan Bloom bilang kefomoan ini tuh berakibat pada impoverize the souls dan failed the democracy. Karena semuanya orang tuh FOMO dan nggak ada alasan ya kenapa sih lo kok mau bahas feminis ya nggak ada alasan gitu ya gue pengen aja gitu kayak nggak ada nggak berusaha untuk mencari tahu ini feminis kenapa harus dibahas unsur urgensinya apa dampaknya pada masyarakat nggak ada ya udah mereka pengen bahas aja kayak FOMO aja gitu karena feminis lagi banyak dibahas sekarang nih akhirnya kebanyakan karya-karya tulis ilmiah bahasnya feminis gitu. Itu yang kedua tentang mahasiswanya gitu. Terus mungkin lanjut ke komponen berikutnya itu adalah political regime. Rezim itu juga termasuk kenapa demokrasi itu bisa gagal dan kenapa kurangnya atau miskinnya jiwa-jiwa di masyarakat. Kenapa kok political regime itu sangat berdampak? Karena sekali lagi mereka kan istilahnya stakeholder ya atau pemangku kepentingan dan tentunya juga bisa membuat kebijakan semau mereka atau mungkin mengikuti arus global pada saat itu. Pada akhirnya political regime ini membuat suatu kurikulum atau membuat suatu kebijakan untuk universitas yang pada akhirnya itu sebagai menjadi kunci acuan
untuk pada saat itu untuk dipelajari atau untuk lebih risetnya tuh lebih diperdalam terkait hal itu. Makanya Alan Bloom tuh bilang political regime itu termasuk salah satu komponen kenapa closing of the American mind. Dan ini pada akhirnya juga sama kayak tadi. Akhirnya karena tadi FOMO dari masyarakatnya dan political regime-nya juga FOMO juga gitu ketika bahas sesuatu. Mungkin contoh lagi ketika kita bahas tentang green inflation gitu kan. Pada akhirnya pemerintah FOMO juga tuh pengen bahas tentang yang hijau-hijau gitu. Mahasiswanya juga pengen bahas yang hijau-hijau gitu kan. Tanpa ada alasan khusus kenapa nih kita perlu bahas yang hijau-hijau gitu kan. Nah, makanya ini juga penting. Hijau-hijau kan. Terus yang ketiga itu terkait ini masih berhubungan sama liberal teacher ya. Jadi dosennya gitu, dosennya yang liberal yang who try to propagandize the human completeness based on his experience. Jadi karena liberal teacher ini lack of ya kurang bisa mencari jati dirinya. Jadi ketika dia menemukan suatu pemikiran, wah ini nih kalau misalkan orang itu belajar ini berarti dia itu termasuk manusia yang komplit atau manusia yang sempurna dari segi pemikiran dan dari segi spiritualnya gitu. Mungkin kita juga bisa lihat nih dulu tuh atau mungkin sekarang itu sedang namanya apa ya? Lagi panas-panasnya tentang kalau aku lihatnya di Twitter tentang Salafi Wahabi. Itu gimana sih? Salafi Wahabi versus mungkin Islam Nusantara gitu kan. Nah, mungkin pada saat ini juga hal ini juga berkaitan dengan liberal teacher pada saat ini. Mungkin karena memang dosen-dosen di Indonesia itu kebanyakan juga yang NU. Pada akhirnya juga ya liberal teacher ini berusaha mengajarkan ke NU-nya sebagai bentuk human completeness ke mahasiswanya. Gitu. Kalau ditarik sebagai contohnya gitu. Nah, terus terkait yang keempat itu etnosentrisme. Jadi karena memang udah kayak gitu, dari pemikirannya udah pada homo semua, terus dari menganggap kalau pemikirannya itu benar dan bisa mengantar kepada human completeness, etnosentrisme ini malah memperburuk semua hal itu. Kenapa etnosentrisme memperburuk semua hal itu? Karena pada akhirnya kita tuh punya judgmental tersendiri ketika melihat suatu budaya baru atau suatu pemikiran baru kita. Mungkin kalau aku bisa ambil contoh lagi ya tadi tentang NU tadi kan, ketika ditanya nih sama si Salafi Wahabi, mana dalilnya gitu kan. Padahal ya, si Salafi Wahabi mungkin tidak ada temperamen khusus ketika menanyakan mana dalilnya, sekedar menanyakan mana dasar hukumnya gitu. Kalau mungkin kalau di aku mana pasalnya gitu ketika merujuk suatu hukum. Nah, hal ini pada akhirnya etnosentris ini si NU malah makin merasa diopres kan kayak loh, kenapa kok tiba-tiba dia minta dalil gitu. Dia juga kadang sebelumnya nggak nyiapin atau nggak tahu mungkin sebelumnya ada nggak apa dalilnya gitu kan. Nah, pada akhirnya etnosentris ini mengantarkan yang satu mungkin ada ya sentimen sedikit pada akhirnya merasa menekan dan yang di satu sisi si orang yang merasa ditekan ini juga pada akhirnya malah makin merasa tertekan. Pada akhirnya etnosentrisme ini memperburuk pemikiran-pemikiran dan memperburuk kondisi masyarakat di Amerika pada saat itu. Jadi etnosentris. Terus yang kelima itu relativity of truth. Jadi apa sih maksudnya relativity of truth? Relativity of truth ini mungkin berkaitan sama etnosentrisme tadi. Jadi just means prejudice and judgment that other thought is wrong. Jadi menganggap kalau pemikiran atau gagasan orang lain ya salah gitu. Atau mungkin karena memang menganggap kalau pemikiran itu salah, pada akhirnya Alam itu bilang dalam kalimatnya itu I'm okay, you okay gitu. Jadi menganggap kalau misalkan pemikiran lo kayak gitu ya gue okay gitu. Tapi padahal kalau misalkan kita tarik juga apakah pemikiran hal ini juga merupakan pemikiran yang benar? Karena pada akhirnya kan ketika dia bilang oh kayak gitu ya pemikiran lo, ya itu sebenarnya malah kayak ngasih judgement sendiri kalau pemikiran kita tuh salah dengan cara yang lebih halus mungkin. Oh pemikiran lu gini, oh ini gue coba hargain. Tapi pada akhirnya juga mengantarkan kalau sebenarnya dia tuh nggak setuju, cuman
karena nggak berani bilang atau udah mengantarkan pada relativity of truth itu sendiri, pada akhirnya menganggap kalau hal itu benar. Tapi judgment itu sebenarnya udah ada kalau orang itu kalau suatu pemikiran atau gagasan itu salah. Terus yang kedua itu relativity of truth yang kedua itu terkait moral intention atau hasrat moral daripada masukan teori. Alan Bloom itu bilangnya gitu. Jadi relativity of truth ini pada akhirnya bukan lagi tentang teori, tentang landasan teori yang semuanya itu objektif dan metodologis, tapi pada akhirnya semua itu tuh ya udah keinginan moral atau hasrat moral itu sendiri. Ketika tidak cocok sama sesuatu, ya pada akhirnya itu bukan berasal atau tidak lagi berdasarkan pada suatu teori atau suatu langkah atau suatu pemikiran yang metodologis, tapi cuma sebatas ya moral aja, sebatas ya maunya dia setuju apa enggak gitu. Terus yang itu udah semua komponen-komponennya. Lalu kenapa sih terkait hal ini, kenapa orang-orang Amerika itu sangat mengedepankan relativity of truth atau menganggap semua kebenaran atau menganggap suatu gagasan itu benar? Hal yang pertama itu karena menurut Alan Bloom openness atau keterbukaan orang-orang Amerika atau kepemuan orang-orang Amerika terhadap suatu pemikiran itu membuat mereka itu malah bingung, dan malah ya karena mereka bingung, saya juga bingung gitu. Pada akhirnya mereka juga ya udah menganggap, karena udah sama-sama bingung nih, menganggap kalau semua itu udah pokoknya lu deh yang paling benar gitu. Gue juga benar tapi gitu. Katakannya mungkin kayak gitu. Nah, jadi karena yang tadi aku bilang tadi ada liberal teacher yang mengajarkan hal itu, pada akhirnya openness ini juga malah makin aur-auran, atau keterbukaan ini juga makin aur-auran gitu kan. Contohnya di sini tuh Alan tuh bilang kalau untuk melengkapi hidup kita sebagai manusia, Alan Bloom tuh bilang orang-orang Amerika itu harus yang namanya menerima openness itu sendiri. Entah dia dari ras manapun, agama apapun, dia harus menerima segala perbedaan yang ada. Lalu kalau begitu, ini juga berkaitan sama book sharing yang sebelumnya. Kalau misalkan memang suatu ide itu dianggap benar, berarti kan kebenaran itu sendiri berarti kan udah makin abstrak nih. Pada akhirnya apakah mengantarkan pada nihilisme, dan apakah nihilisme itu mengantarkan kepada tertutupnya American mind, dan pada akhirnya ya benar-benar menutup pemikiran orang-orang Amerika itu sendiri. Nah, mungkin awalnya tuh aku nggak nih sama pertanyaan ini di book sharing sebelumnya, karena di bagian nihilisme di buku ini yang The American Style menganggap kalau nihilisme itu udah termasuk dari gayanya atau gaya hidup orang Amerika. Karena aku pas baca bagian ini tuh kayak ini dia kayak Alan Bloom cuman berusaha menjelaskan kenapa kok nihilisme bisa masuk ke Amerika, terus kaitannya apa aja, karena Perang Dunia Kedua, karena mungkin banyak dari orang-orang Europe itu juga main ke Amerika, atau Amerika sebaliknya main ke Europe, pada akhirnya terjadi di situ uh, tukar balik tentang pemikiran. Aku awalnya cuma baca di bagian itu tuh cuma hal itu doang yang aku tangkap. Tapi ketika aku coba baca ulang lagi seminggu ke belakang, yang aku dapat itu justru bahkan karena apa ya, nihilisme itu udah menjadi gayanya atau gaya hidup orang Amerika. Pada akhirnya keraguan itu merupakan sebuah kewajiban bagi orang Amerika. Karena kenapa? Karena keraguan itu membuat orang-orang Amerika, atau Alan Bloom itu menilai keraguan itu membuat orang-orang Amerika tuh lebih aware sama alternatif yang ada. Jadi ya meskipun ada alternatif sama sesuatu, jadi tuh orang Amerika lebih kayak dikasih pilihan, dikasih pemikirannya banyak, tinggal dipilih nih, lu mau memilih pemikiran yang mana. Dan setiap pilihan, Alan Bloom itu bilang kalau setiap pilihan tuh ada konsekuensi dan resikonya sendiri. Jadi itu makanya kenapa
nihilisme itu menjadi gaya Amerika atau gaya hidupnya orang Amerika itu gara-gara hal itu. Karena keraguan itu sendiri sudah menjadi sifat dasarnya orang Amerika sendiri. Meskipun di satu sisi kita juga kayak menganggap hal itu oh berarti bagus juga dong, berarti mereka kritis gitu. Berarti mereka aware dan paham untuk mempertanyakan dengan segala ide yang mereka dapat. Tapi karena terlalu kritis ini juga sebenarnya mengantarkan pada malah ragu sendiri ketika mendengar sesuatu atau tidak mempunyai apa ya kalau bahasa hukumnya mungkin legal standing atau kedudukan hukum yang pasti dan pas gitu. Pada akhirnya meskipun ini juga sebenarnya nanti aku bahas aja ini mungkin termasuk dalam aku sisipin dalam pemikiran aku sendiri. Tapi pada akhirnya karena tidak ada kebenaran yang absolut, maka kebenaran itu menurut orang Amerika itu never exist. Ya nggak pernah ada gitu. Nah begitu. Jadi Alan Bloom tuh uniknya dibilang di akhir di bagian nihilisme itu, bilang kalau Western atau rasionalisme orang Amerika itu pada akhirnya udah sampai di titik menolak akal sehat, reason in a rejection of reason, udah menolak akal sehat. Jadi meskipun udah dikasih teori hal ini karena emang dasarnya intensinya itu udah moral gitu kan, bukan lagi theoretical insight. Pada akhirnya ya ketika mereka disodorin yang based on metodologis data, metodologis penelitian dan metodologis teori yang udah pasti dan udah diteliti, alih-alih mereka nge-rejectionnya itu mungkin dengan teori bantahan atau dengan data bantahan juga, mereka ya udah cuma sekedar menolak hal itu atau mungkin buruk-buruknya tuh ya udah menganggap hal itu benar, tapi pada akhirnya sebenarnya dari mereka juga nggak setuju tapi udah membenarkan hal itu juga gitu. Nihilisme pada akhirnya mengantarkan pada nihilisme dan masuk ke prosesnya the closing gitu. Proses dari closing itu sendiri. Nah ini juga berkaitan mungkin jadi apa sih yang dimaksud dengan keterbukaan itu sendiri? Alan Bloom tuh ngebagi openness di buku ini tuh jadi dua. Yang pertama itu accepting everything and denying the reasons. Yang kedua itu yang pertama itu openness of indifference. Jadi indifference itu di bahasa Indonesia apa ya? Lack of sympathy atau kurang katanya nggak punya simpati sama sekali itu indifference. Jadi openness ini ya udah openness indifference maksudnya karena udah kayak gitu udah dia accepting everything and denying reason gitu. Jadi dia menerima adanya pemikiran, menerima semuanya. Tapi di satu sisi juga menolak reason, menolak akal sehat, menolak alasan. Nah ini yang pertama openness indifference. Mungkin yang openness kedua itu openness difference. Cuman aku tuh baru nemu rasa openness indifference and difference ini di bagian kesimpulan. Di awal-awal tuh sama sekali nggak nemu tuh apakah openness indifference itu opposite-nya itu emang difference atau ya emang nggak ada. Tapi pada akhirnya aku nemuin itu di bagian conclusion. Jadi openness difference ini maksudnya adalah mengundang kita untuk mempertanyakan pengetahuan dan lebih menghargai pengetahuan itu sendiri. Jadi yang Alan Bloom lebih maksud di sini itu sebenarnya openness yang indifference gitu, yang lack of sympathy, yang cuman setting up everything, tapi dia di satu sisi juga menolak akal sehat, menolak penalaran, menolak masuk akal. Jadi keterbukaan yang mengantarkan kepada tertutupnya ini tuh openness indifference. Nah, apabila digabungkan dengan tadi yang seperti komponen-komponen tadi, pada akhirnya tertutuplah. Misalkan emang hal ini terus-menerus ada dalam peradabannya Amerika, mungkin pada akhirnya tutup atau runtuhnya peradaban di Amerika itu gara-gara hal ini. Mungkin atau lebih buruknya diperburuk lagi dengan etnosentris tadi, karena orang-orang Amerika udah menganggap kalau
atau udah punya judgement sendiri ketika melihat suatu cultural, suatu pemikiran, suatu gagasan atau ide baru. Pada akhirnya etnosentris ini di awal-awal tuh bilang, pada akhirnya orang Amerika tuh bahkan bisa kayak lu bilang lu dari mana deh, nanti gue ceritain lu tuh orangnya kayak gimana. Jadi pada akhirnya udah based on itu, orang Jawa nih, orang Jawa kayak gini nih gitu. Etnosentris tuh kayak gitu maksudnya. Dan inilah yang memperburuk tertutupnya orang-orang Amerika itu gitu. Nah terus yang menarik itu sebenarnya aku tuh hampir nggak bisa nemuin di buku ini tuh terus solusi yang Alan Bloom tawarkan untuk nge-prevent closing ini atau terlalu terbukanya pemikiran itu apa? Aku sama sekali nggak nemu terkait hal ini, terkait topik ini, ataupun ya mungkin ada sih kayak mungkin uh, kayak opini abstrak atau saran abstrak. Oh ya udah kalau gitu rezimnya juga harus benar punya intention yang sama untuk bikin kurikulum yang tidak terlalu terbuka dan harus mencoba memantapkan menganggap atau menentukan mana yang dianggap benar melewati suatu mungkin metodologi tertentu atau suatu penelitian tertentu. Tapi cuman gitu doang jawabannya atau solusinya. Nggak ada yang solusi lebih praktikal. Mungkin harus kayak apa itu nggak, aku sama sekali nggak temuin di buku ini. Gitu. Nah itu masuk di sesi pertama. Mungkin seksi keduanya aku coba sisipin ya. Kenapa atau aku udah punya apa sih setelah baca buku ini yang aku dapetin atau judgement apa sih yang aku coba ilangin dari buku ini pas baca buku ini. Yang pertama itu terkait mungkin di awal-awal kan di introduction sebenarnya Alan Bloom tuh udah bilang kalau buku ini tuh dia bikin berdasarkan sampel yang dia dapat gitu. Sampel yang dia dapat sebagai penulis. Nah ini menurut aku juga harus kita melihat itu skeptis. Kayak sampel yang dia dapatin itu gimana? Apakah semua universitas di Amerika dia jelajahin terus dia teliti mahasiswanya itu gimana, dosennya itu gimana? Apa cuman particular university aja yang dia visit dan dia teliti? Nah, kenapa? Karena dia hanya menggunakan observation without through any methodological way, makanya in other words mungkin sampel ini masih menjadi bisa sangat-sangat dibantah, masih sangat-sangat debatable untuk dipertanyakan gitu. Mungkin buku ini relevan di bagian di beberapa negara bagian di Amerika. Mungkin juga tidak relevan juga di beberapa bagian di Amerika. Makanya itu yang mungkin yang patut jadi skeptis. Kenapa aku skeptis pas baca buku ini atau di akhir buku ini pada akhirnya menilai The Closing of the American by Alan Bloom itu kayak gitu. Terus juga yang menjadi tolak ukur dari gagalnya demokrasi oleh Alan Bloom ini juga menurut aku kayak kayak terlalu abstrak. Kenapa terlalu abstrak? Karena dia cuma bilang kalau failnya demokrasi karena karena di university itu pada akhirnya menerima sebuah kebenaran, pada akhirnya tidak ada kebenaran lagi, dan itu menjadi tertutupnya pemikiran orang Amerika. Nah, ini yang menjadi yang patut dipertanyakan lagi. Apakah memang gagalnya demokrasi itu hanya sesimpel itu? Bukannya itu merupakan demokrasi yang ideal mungkin bagi orang-orang Barat ketika semua orang tuh udah berani mengungkapkan pendapatnya, bukankah hal itu demokrasi yang mereka mau selama ini? Nah, itu yang mungkin menjadi skeptis atau pada akhirnya aku juga punya judgement sendiri ketika setelah membaca buku ini. Terus yang kedua, terkait rasa kurangnya atau kekosongan jiwa-jiwa di American mind atau jiwa-jiwa higher education ini. Nah, yang aku pikir kenapa Alan Bloom tuh mencoba bilang kalau misalkan jiwa-jiwanya orang Amerika atau dari segi kebatinannya orang Amerika tuh miskin atau lack of completeness gitu. Bukan kayak emang dari dulu sebenarnya Western atau liberalisme itu mencoba mencari alternatif tertentu atau mencoba mengkambing hitamkan sesuatu atau mungkin
pada akhirnya menjadikan suatu fenomena itu sebuah tragedi gitu. Kan kalau gitu, kalau memang mereka sudah mencoba mencatatkan sebagai sebuah tragedi suatu fenomena, ya pada akhirnya mereka pasti menganggap kalau semua dari peradaban mereka, semua dari lini kehidupan mereka itu ya sebagai sebuah tragedi juga harusnya gitu. Biar apa ya, biar terus improve gitu. Kenapa harus menjadikan suatu fenomena tertentu sebagai sebuah tragedi? Kenapa tidak menjadikan fenomena yang sekarang juga sebagai sebuah tragedi? Ini juga menjadi pertanyaan. Kenapa kok istilahnya unsurnya itu atau faktornya itu terlalu sempit dan terlalu rendah untuk mendefinisikan kurangnya kebatinan atau lack of completeness dari human itu sendiri. Nah, mungkin yang terakhir itu aku pikirnya gini, ketika baca buku ini tuh kayak pernah ada kayak mungkin konspirasinya gitu kan. Konspirasinya mungkin peradaban bakal tahun nanti peradaban tuh bakal berganti mungkin 100 tahun gitu. Jadi mungkin peradaban bakal eksis selama 100 tahun. Jadi ketika sudah lewat selama 100 tahun itu bakal digantikan dengan peradaban yang baru lagi. Yang daerahnya bukan di daerah itu sendiri. Kan mungkin pada saat ini mungkin selama 100 tahun ke belakang mungkin Amerika itu menjadi pusat peradaban dunia pada saat ini. Mungkin apakah possible nanti 100 tahun ke depan kita tidak lagi melihat Amerika sebagai suatu kita tidak melihat Amerika sebagai suatu sorot peradaban saat ini gitu. Mungkin nggak sih kayak gitu? Atau mungkin nggak sih nanti kita bakal menemukan peradaban baru lagi selain Amerika? Mungkin apakah Indonesia possible gitu kan? Gitu. Mungkin itu yang kurang lebih aku bisa sampaikan ketika membaca buku ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hendy. Luar biasa, padat sekali ya apa yang bisa disampaikan dari buku ini ya. Kalau misalkan mau diringkas, memang sumbernya adalah dari kepemuan orang Amerika ya. Kepemuan orang Amerika yang pada akhirnya nggak tahu alasan mereka untuk mengangkat satu isu gitu ya. Jadi karena ya biar nggak ketinggalan aja lah ya. Tapi pada akhirnya keterbukaan mereka terhadap perbedaan itu malah membuat mereka jadi tertutup pemikirannya. Jadi semua diterima, tapi di sisi yang lain mereka menolak akal sehat. Ya mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mana dulu? Online dulu, offline dulu? Oke, online dulu. Ya, saya berikan kesempatan bagi para hadirin yang ada di online yang mengikuti melalui Google Meet. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ada? Kalau nggak ada, yang offline langsung aja kepada yang hadir di ruangan ini, ya boleh silahkan mengajukan pertanyaan atau mungkin memberikan pandangan-pandangan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Sandy, Mas Sandy. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menyambung dari webinar kemarin ya dengan Mbak Desi. Kan di pertanyaan Pak Heru Rijal kan, kalau nggak salah, kenapa sih Alan Bloom saat tahun 1987 itu bukunya lebih laris dibanding dengan buku Elder gitu kan? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Tadi kan ada dua unsur, dari mana nomor duanya tuh unsur kesengsaraan gitu kan. Nah, tapi di buku Reforming Education tuh Adler tuh mengomentari Alan Bloom gitu. Jadi kata dia tuh seakan-akan Alan Bloom itu meloncat begitu aja gitu. Jadi kan kalau di buku itu tuh ada Nietzsche, ada Plato gitu kan. Dia enggak memikirkan filsuf-filsuf sebelumnya. Jadi sampai saat ini pun kalau kita baca ya di
surat kabar gitu, New York Times gitu, masih ada yang membahas apa apa kejengkelan gitu yang disebabkan oleh Alan Bloom gitu. Jadi siapa orang tiba-tiba tahun 87 bukunya laris sampai 1,5 juta kopi gitu. Padahal sebelumnya dia hanya menerjemahkan Plato aja gitu, yang dari Republik itu bilang. Itu jadi ada kekosongan. Padahal kan kalau kita lihat usia kelahiran Adler itu 1902 sampai 2001 ya. Jadi lahirnya lebih dulu, meninggalnya juga lebih terakhir gitu. Sementara Alan Bloom 1930 baru lahir, terus masuk Universitas Chicago-nya tahun berapa gitu. Sementara Adler udah lebih jauh, bikin 10 tahun bersama Pandoran gitu. Dan meninggalnya 2001. Mungkin karena udah meninggal di tahun itu. Sampai yang penggemar Adler tuh sampai kayak sumpah serapah gitu kan, sampai mengungkit bahwa kematian Alan Bloom tuh dikarenakan AIDS karena homoseksual. Jadi ada isu begitu ya, homoseksual gitu. Jadi dia tuh meninggal karena itu penyakit AIDS gitu. Saking mungkin ya iri mungkin ya, atau gitu kalau saya dapat. Tapi ya ini maksudnya terusan dari yang webinar gitu kan, karena kemarin Mbak Desi menjawabnya hanya dari segi popularitas gitu. Terus saya baca di itu ya, di bab music, jadi katanya kalau nggak salah top student don't have a books, but they most sympathetically lebih ke music gitu. Jadi orang-orang pada saat itu tuh ya, terutama pelajar ya, jadi dia lebih senang musik rock gitu tahun 87 itu. Seakan-akan jadi yang udah dibangun sama Adler gitu mengenai mempersiapkan perguruan tinggi, bahwa kita tuh harus udah bisa baca sampai analytical reading gitu. Nah, ternyata Alan Bloom membacanya bahwa mereka itu lebih mempunyai koleksi musik dibandingkan buku gitu. Akhirnya dari situ sampai dia menyebutkan bahwa Plato sama Nietzsche itu mengharamkan musik katanya. Jadi dia lebih transendental, lebih memilih kalau itu opera Wagner Jerman gitu. Jadi dia lebih bermakna dari situ dibandingkan dengan musik yang bakal menghancurkan pemuda-pemuda pada zaman itu. Dan dari situ apakah ada melihat itu ya tadi itu mengenai perseteruan antara Adler sama Alan Bloom sendiri gitu. Dan ya mungkin langsung ya. Oke, mungkin ini juga baru tahu juga nih. Ternyata aku juga sempat agak sempat ikut juga tuh webinarnya sebelumnya. Ternyata ada perseteruan sendiri antara Alan Bloom sama Adler. Juga sebenarnya ini mungkin menambahkan juga ya, sebelum jawab pertanyaan yang tadi. Aku juga awalnya skeptis gitu kan, pas dapat bagian buku ini gitu ya. Siapa nih Alan Bloom? Nggak pernah dengar namanya siapa. Aku cek di Google sendiri, itu pada bilang American philosopher gitu. Perasaan American philosopher kok kayak gini gitu. Pada akhirnya ketika aku selesai baca buku itu tuh kayak meragukan apakah dia cocok sebenarnya dikatakan sebagai philosopher gitu kan. Gitu. Karena ya gitu, dia tuh terlalu mengangkat kesengsaraan itu tadi, dan pada akhirnya tidak memikirkan hal-hal lain. Mungkin tadi Mas juga bilang ternyata Alan Bloom ini baru sekali pas itu menerjemahkan Plato ya. Nah sebenarnya ini juga banyak di buku ini kok referensi hal ini bakal berkaitan sama bukunya. Pokoknya banyak tuh buku-buku filsuf terdahulu yang dia mention di sini. Cuman dia tidak memberikan konteks lebih lanjut. Apa maksudnya? Aku sebagai pembaca awam juga sebenarnya kayak yang belum pernah baca buku-buku kayak The Republic atau buku-buku yang lain, kayak apa sih maksudnya gitu? Kan gue belum baca gitu. Sebenarnya kasih konteks kayak kenapa lu mention buku ini gitu. Atau apa kaitannya sama topik yang sedang lu bahas gitu. Nah, aku tuh gak menemukan di buku ini. Cuma kayak dia kayak berusaha mematik atau berusaha ngasih egonya di kayak karena dia udah baca buku-buku yang berat, mungkin akhirnya dia mencoba menyembuhkan di buku ini. Aku juga gak ngerti. Tapi aku merasa hal itu dia ada intention ke sana sedikit ketika dia mention buku-buku yang berat menurut aku. Karena aku sendiri juga belum ada kesempatan dan mungkin belum bisa juga untuk baca buku berat-berat kayak gitu. Itu. Dan berkaitan juga tadi sama jawaban Masnya, apakah ada perseteruan itu tadi antara Adler sama Bloom?
Aku jujur nggak dapat atau nggak nemu di mana perseteruan ini dibahas mungkin buku ini. Cuman yang tadi Masnya bilang mungkin musik itu termasuk salah satu unsur menurut Adler itu sendiri. Nah, di sini mungkin emang musik itu tidak dibikin bagian tersendiri, cuma dia beberapa kali mention tentang musik itu sendiri. Jadi Students itu cenderung mungkin aku coba bacain ya. Itu Students itu punya hubungan yang kuat sama self-centeredness, equality, race, sex, separateness, divorce, love, and eros. Jadi semua ini berkaitan dan ada beberapa bagian yang dia sebut mention atau tentang musik itu di bagian-bagian ini tentang relation antara mahasiswa dengan hubungan kayak self-centeredness, equality dan sebagainya itu. Gitu kurang lebih. Ya, kemudian ada pertanyaan lain, Azam? Kita mungkin, oke. Mana ini? Terima kasih ya sebelumnya Kak Sandy. Terus paparan yang komprehensif lah. Kan dalam masa beberapa menit kita jadi paham buku kalian belum gitu kan. Jadi dihargai. Cuma sepanjang pemaparan dan coba untuk berpikir ya terkait dengan sebenarnya menarik ya, walaupun tadi ada komentar bahwa Alan Bloom ini tiba-tiba muncul sendiri, dia berpikir seperti itu tuh datangnya dari mana, apakah cuma dari pengalaman pribadi dan sampel yang terbatas dan sebagainya. Tapi di satu sisi pas saya lihat lagi ya 5 hal yang beliau kritik ya terkait dengan katanya higher education in Amerika atau mahasiswa secara umum di Amerika gitu. Sebenarnya nggak ada yang dari 5 itu bisa dibilang sebenarnya saya itu sepakat aja secara pribadi. Maksudnya saya melihat memang ada problem di situ. Maksudnya mungkin saya juga berangkat dari pengalaman pribadi dan maksud saya gini, ide-ide beliau itu sesuatu yang menarik itu kita pikirkan gitu ya. Maksudnya mungkin di tempat kita juga ada indoktrinasi itu kan of moral values. Nah, apakah moral ya sebenarnya indoktrinasi ini panjang ya. Maksudnya kalau kita mau bahas kemarin juga bahas doktrin, apakah doktrin itu boleh atau enggak, atau ya kita harus memposisikan lah banyak hal ya kalau terkait doktrin. Kemarin juga sempat ngobrol sama Mas Zakius yang ada di sini terkait apakah pendidikan itu harusnya didoktrin apa enggak. Kalau kemarin itu kita bahas ini pendidikan sekolah tapi terkait dengan akidah gitu kan. Berat ya. Tapi kayak kalau saya itu kemarin bilang sebenarnya pendidikan akidah tuh boleh, bisa loh kita tuh mendidik anak nggak usah doktrin gitu. Kalau saya tuh pandangan seperti itu. Maksudnya ada cara itu mendidik menanamkan tauhid atau akidah itu jangan pakai doktrin. Nah, tapi di sisi lain kalau Mas Zaki itu melihat tapi di sisi lain doktrin itu perlu dong gitu. Perlu kalau dari hal-hal yang kayak moral ya syariat, moral gitulah. Ya jadi perbahasannya panjang tapi kalau di sini saya sepakat aja kalau si Alan Bloom ini bilang indoktrinasi itu bisa mematikan akal gitu kan, bisa mematikan fungsi rasional gitu. Which is kita nggak sepakat juga ya untuk mematikan fungsi itu. Yang kedua kalau terkait dengan mahasiswa itu cenderung selfish, self-centered, FOMO itu juga kita lihat di tempat kita gitu kan. Maksudnya kita lihat dampak dari pendidikan yang ada sekarang juga melahirkan mahasiswa yang seperti itu sih kalau dari segi realitas ya. Juga mungkin kebetulan saya juga sekarang lagi pengalaman ngeles privat juga. Dia anak-anak ya sekolah SMA mahasiswa secara umum itu yang saya bersinggungan itu ya memang reasoningnya itu nggak ada banget. Maksudnya gini kalau kita ditanya kenapa pengen ke prodi kedokteran gitu kan, kenapa pengen ya itulah yang sebenarnya nggak ada reason banget ya. Maksudnya kayak nanti saya ini aja sih sama keluarga besar saya itu banyakannya dokter gitu gitu aja. Jadi ya sekali lagi ya maksudnya memang reasoning kayaknya benar-benar kurang lah. Saya kurang di trigger, kurang di dipantik gitu ya. Dari pendidikan kita yang sudah ada gitu. Kurang kayak gini. Orang yang punya pandangan, tanggapan, reason atau dia punya saran, masukan itu kan nggak terlalu dihargai ya di sekolah.
Gitu. Maksudnya yang jaga ya siapa yang bisa jawab soalnya atau ya siapa yang akhirnya bisa masuk ke fakultas mana, prodi mana, tapi itu tidak menjamin dia punya ya apa ya kapabilitas untuk berpikir dan menggarap banyak hal terkait ilmu gitu loh. Jadi itu juga benar di satu sisi. Jadi somehow maksudnya setiap poin itu, kelima-lima poin itu saya melihat apa ya kebenarannya di tempat kita itu ada kan gitu. Cuman tadi balik lagi tadi Mas Sandy juga bilang sebenarnya tawaran si Ellen itu apa? Itu kan setelah dia mendiagnose lah istilahnya, mendiagnosnya ada hal-hal yang menyebabkan pemikiran kita jadi tertutup gitu kan. Dia juga somehow mengafirmasi bahwa relativisme akhirnya menyebabkan nihilisme, akhirnya menyebabkan ya closing of the mind tadi dan akhirnya kesengsaraan jiwa dan sebagainya. Somehow dia mengafirmasi posmo yang sangat dekat dengan ya relativisme itu sebenarnya ujung-ujungnya mau kemana gitu kan. Jadi menarik yang bahwa Ellen Bloom uh, sedang secara implisit atau secara tidak langsung itu mengkritik posmo ya kalau menurut saya gitu. Maksudnya ada sisi kritik terhadap ini mau kemana sih sebenarnya ya kita ujung-ujungnya jadi ya itu tadi semuanya benar akhirnya nggak ada yang benar gitu kan. Nah, jadi apa ya somehow saya melihat sebuah usaha yang ya layak untuk dibaca ya dari Alan Bloom gitu layak untuk dibaca dan dipikirkan. Terus juga menarik kalau kita bisa mengkaitkan kalau tadi ada yang nanya ya Mas yang nanya tentang apakah ada perseteruan antara Alan Bloom dan Adler. Terus malah saya melihat apa mungkin Adler di sisi praktisnya gitu, pragmatisnya, bukan pragmatisme ya, tapi Adler tuh menawarkan solusi justru gitu kan. Solusinya kan ya itu apa namanya ya belajar apa trivium quadrivium itu di peringkat sekolah. Dan saya melihat kalau orang tuh belajar trivium quadrivium itu bukan berarti mereka didoktrin, itu kan cuma skill, gitu kan? Itu kan cuma skill yang berarti nggak ada apa ya percanggahan antara apa yang dibilang sama Bloom sama Adler gitu. Jadi bisa sih sebenarnya kalau saya melihat bisa aja dikombinasikan gitu. Apa yang disarankan si Adler dengan problem yang diidentifikasi oleh Alan Bloom gitu. Malah Neil Postman ya kalau bicara buku Postman kemarin kita udah bilang belum? Kayaknya udah kan. Nah, ya malah kalau bukunya Postman kan yang di highlight atau diangkat itu tentang gods itu ya ke apa ya gods apa itu Tuhan ya maksudnya yang tentang apa sebenarnya Tuhan atau tujuan dari education gitu the end of education berarti tujuan atau goals. Itu justru apa menarik karena agak mirip dengan ini belum nggak pakai istilah God. Maksudnya dia nggak pakai istilah sebenarnya American itu kebanyakan God enggak. Tapi Postman pakai istilah God. Tapi ujung-ujungnya mereka itu sebenarnya bingung tentang apa yang dijadikan tujuan. Gitu kan. Karena nihilism dan relativisme itu tadi itu kan dampak dari sebenarnya bingung tadi kenapa FOMO kenapa bingung karena bingung kan FOMO itu kan karena bingung nggak tahu harusnya apa gitu loh maksudnya nggak ada tujuan dan kita tahu semua itu sebenarnya dirangkumkan dan ditopang seharusnya dengan namanya agama yang memang nggak ada dalam bahasan ini gitu kan nggak ada dalam bahasan sekul apa ya mereka yang ya memang udah sekuler lah dengan agama jadi menarik kalau kita sebagai orang yang harusnya udah nggak sekuler itu tahu pemikiran ini dan bisa apa ya justru memberikan solusi gitu ya tawaran dan solusi to fit in tadi yang blank space tadi ya blank space tadi misal kalau dari Postman blank space-nya adalah gods itu kan harusnya apa godnya gitu kalau dari Bloom blank space-nya nihilisme terus jadi ujungnya jadi apa jadi closing apa tertutup lah meninggal orang Amerika gitu kalau orang Amerika terus kalau siapa kalau Adler tentang skill dan sebagainya juga kita merasa di sisi Islam something yang ya jangan kita pisahkan gitu kan ya, tadi gitu jadi menarik dan saya merasa lebih mengapresiasi ya sesi ini karena bisa itu buku-buku tadi tuh sama pemikir-pemikir yang besar ya saya buku-buku yang ditulis yang dengan sangat kritis terkait pendidikan layak untuk kita pikirkan dan baca dan semoga ya kita jadi orang-orang yang akhirnya apa ya, ketika memahami dan membaca semua itu mungkin yang menjadi apa ya menyambung solusinya tadi ya. Oh iya, silakan.
mungkin tanya malah jadi ini menarik banget ya. Ternyata bisa ada keterhubungan antara pemikir-pemikir itu gitu. Aku pikirnya tadi. Aku juga sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada kesampaian untuk pikir ke sana bahkan. Jadi mungkin ini juga mungkin berkaitan dengan syariat dan akidah, atau mereka kan juga tidak memiliki hal itu karena sekuler gitu kan. Justru juga pada akhirnya karena mereka terlalu memikirkan alternatif dan menganggap kalau semua itu ada konsekuensi dan resikonya apa, ya pada akhirnya mereka juga akhirnya lack of completeness, dan karena lack of completeness ini juga pada akhirnya juga mengantarkan pada closing itu sendiri gitu. Kalau aku baca dari buku di Alan Bloom ini. Dan karena emang apa ya, karena mungkin mereka itu kaitannya sama maksiat lah kalau aku bilang ya. Kan situ ada pembahasan tentang seks atau eros itu sendiri, bagaimana pengaruhnya ke minds of the American gitu kan. Jadi tidak ada nilai religius atau tidak ada nilai spiritual yang coba diangkat atau yang coba digali dalam diri mereka gitu. Ya pada akhirnya ujung-ujungnya sama, mempertanyakan eksistensi mereka sendiri gitu, kayak apa tujuan saya hidup gitu. Apa ya, pada akhirnya bener bingung gitu. Bener apa sih tujuannya gitu? Apa sih goalsnya gitu? Itu sih kalau aku. Oh, oke. Kan Azam menanggapi. Enggak. Mau bertanya. Wah. Ya, terima kasih Mas uraiannya. Kan saya baru lihat judulnya, kan buku yang menurut aku masih asing lah ya, yang di antara kita. Judulnya menarik, The Closing of the American Mind. Terus ada subjudulnya itu How Higher Education Has Failed Democracy and Impoverished the Souls of Today's Students. Nah, yang mau saya tanyakan itu istilah. Jadi beliau tuh pakai istilah American Mind, ya. Yang dimaksud beliau sebagai mind itu apa? Tuh, mind itu, dan tadi disebut kalau misalnya disinggung soal kritik beliau terhadap relativism, sebenarnya landasan epistemologis beliau untuk mengkritik itu apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Alan juga menggunakan kata the souls of the student, the soul of today's student. Sebenarnya pandangan beliau tentang soul yang baik itu seperti apa dan soul yang buruk itu seperti apa? Itu sih dua pertanyaan itu. Mungkin kalau kita tarik tadi tentang ini apa gitu, kenapa pakai souls gitu? Souls itu tolak ukurnya apa? Mungkin yang dimaksud souls ini tuh lebih kayak itu tujuan atau reasons atau purpose hidup itu kayak apa? Itu souls yang dimaksud mungkin. Karena di sini tuh Alan Bloom juga sebenarnya pembahasannya tuh enggak partikular ternyata langsung menuju ke situ, tapi enggak. Dia lebih ke arah mengatakan problem-problemnya apa dan menganggap kalau hal itu tuh bisa loh akhirnya tuh improvise the souls gitu, atau memiskinkan jiwa-jiwa students saat ini. Terus tadi yang kedua mah aku lupa. Oh yang kedua, yang pertama. Oh minds ya, oke. Jadi yang dimaksud mind di sini lebih ke arah pemikiran secara kolektif masyarakat atau mahasiswa gitu. Atau mungkin yang aku bilang tadi apa ya, intention mereka ketika pindah atau ketika riset sesuatu, reasonnya apa, itu main yang dimaksud, mungkin lebih ke arah situ. Jadi karena hal itu Alan Bloom lebih ke arah pemikiran atau intention masyarakat secara kolektif itu kayak gimana, mainnya lebih ke arah situ, bukan kayak pemikiran suatu teori atau gagasan suatu teori, enggak, tapi kayak lebih ke arah pemikiran secara kolektif masyarakat atau society and student pada saat itu aja sih gitu. Jadi salah satu contoh relativism tuh di sini dicontohin sayap kanan left wing dan right wing secara politik itu. Jadi relatif di sini itu dimaksud tuh karena misalkan left wing mengangkat suatu isu tertentu
harusnya right wing juga setuju sama isu tertentu karena hal itu happens dan terjadi di masyarakat. Relativity di situ maksudnya. Padahal kan bisa aja mungkin right wing konfront isu yang diangkat sama left wing ini mungkin karena tidak relevan atau tidak ada kaitannya atau tidak ada reasonnya atau tidak ada purpose yang lebih khusus kenapa hal itu perlu diangkat isunya. Itu harusnya lebih ke arah situ, bukan ke arah relativism kayak left wing lagi angkat isu ini nih, lagi angkat isu LGBT, jadi right wing itu harus setuju sama hal itu. Gitu. Mungkin contohnya kalau misalkan dicontohkan seperti itu sih. Itu. Gimana? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal? Silakan, Reisha. Oke. Oke. Mengenai ini masih dengan persetujuan dengan Adler. Tadi kan ya kemarin ditanya kembali berarti kan. Tadi kan dikatakan misalkan dalam hal praktik itu bisa diaplikasikan dan menurut saya enggak sih sampai saat ini pun kan dari awal ketika Adler itu mencantum atau mengomentari Bloom di bukunya sendiri itu artinya dia udah bisa jauh atau berbeda ide mungkin dari kata seperti itu. Terus tadi kan dikatakan bahwa ketika masuk universitas itu bahwa student itu seperti kertas kosong gitu. Sementara di Adler kan enggak seperti itu. Harus dipersiapkan dari awal dan ketika udah seperti itu udah harus cakap gitu dalam membahas. Jadi kalau sampai saat ini ditarik masih ada perdebatan di antara penggemar Adler yang memang profesor juga gitu. Artinya mungkin itu udah jadi saya pikir dari tadi kan. Seperti itu sih menurut saya. Dalam mata elaborasi ada yang dielaborasikan, ada yang enggak. Oke, gimana Mas Sandy? Apakah cukup? Oke, silahkan Reisha. Tadi sih terbalik soal yang 5 faktor yang akhirnya menyebabkan the closing of American Mice itu apakah menurut Mas Sandy atau mungkin Alan Bloom menyebutkan dalam bukunya ada nggak sih salah satu di antara 5 faktor tadi itu yang pengaruhnya paling besar gitu? Atau memang saling mempengaruhi satu sama lain aja? Mungkin karena ini konteksnya Amerika ya, komponen yang paling besar mempengaruhi itu etnosentrisme itu sendiri. Gitu karena emang di sana kan race mix, rasnya itu banyak, agamanya mungkin ya banyak juga, banyak mungkin juga sekte-sekte aneh juga di sana kan. Pada akhirnya etnosentrisme itu juga mengatakan pada tertutupnya pemikiran gitu karena menganggap ya lu orang Islam ya, pasti lu orangnya gini nih gitu. Jadi udah ada judgement sendiri gitu, etnosentrisme itu di situ. Pada akhirnya etnosentrisme ini malah beranak nanti ke relativity of truth, nanti timbul liberal teacher juga di situ atau gimana gitu. Kalau itu tadi kalau masalah mulai itu perseteruan itu tuh datang awalnya itu karena Adler dikatakan sebagai pebisnis yang jenius. Jadi bukan seorang philosopher gitu. Jadi dia itu pedagang aja. Kan dulu kan ada di auto itu yang mengabarkan bahwa Adler itu berhasil menjual stok itu. Jadi dia keberhasilan dia itu mungkin udah menyebar keluar Amerika. Gitu. Nah itu disinggung sama Alan Bloom itu bahwa ini adalah hanya orang pebisnis yang jenis aja bukan orang filsuf itu. Kayak dibalaskan di itu American Education. Tapi kalau misalkan Adler menganggapnya misalkan biasa aja mungkin sekali itu politis juga gitu. Ya kalau ngomong Adler jadi terpencing gitu. Karena kalau di Adlerian kalau di Adler itu makanya kayak ternyata di problem itu mereka punya teori sendiri. Kalau di Adler itu dia nggak menentukan masalah, dia nggak menetapkan sebuah masalah. Gitu. Dia cuma ngikut di si Robert Hutchins, John Dewey sama satu lagi saya lupa. Tapi 3 orang itu gitu dan itu jelas perkara cuma demokrasi membebaskan
atau memperbanyak kuantitas pendidikan, tapi kualitas tidak mengikuti. Itu doang masalahnya. Nah, kalau sama kayak misalnya kalau yang Postman masih enak gitu. Oh, God tuh masih suatu hal yang konseptual karena dia dari karir. Tapi kalau tadi itu kayak ya karena Eros, karena ini kayak ya kita tahu itu semua personal problem aja gitu loh. Jadi kayak sebenarnya yang mau dia salahkan itu siapa? Apakah politika rezim ataukah intelektual apa aktor atau ya mahasiswanya aja emang kalian makin muda bagaimana gitu. Jadi kayak dia mau nyalahin siapa sebenarnya di situ. Kalau cuma nyalahin fenomena gejala-gejala itu kayak ya kita tahu itu ada gejalanya gitu. Cuman kayak jadi yang dia kemukakan antara apa tadi social political crisis itu berdasarkan intellectual crisis itu yang mana nih yang dia sebut sebagai intellectual crisis itu. Karena saya rasa kalau eros musik gitu bukan intellectual crisis harusnya kan. Nah, jadi di situ sih ya. Jadi ya kalau Adler sebenarnya memang dia bahkan nggak ngomong ada masalah gitu. Cuman kualitas kita kurang gitu. Nah, inilah solusinya dengan kayak proposal gitu. Kayak program lanjut tadi. Udah ada. Oke. Ini saya berhasil mendoktrin Adler. Tidak begitu ya versinya ya. Ya. Makasih banyak. Saya pertama mau terima kasih dan hargai ucapan selamat lah Kongres atas presentasi yang sangat edukatif, bisa menguraikan ya poin-poin besar dan juga menciptakan diskusi yang menarik hari ini. Ini sedikit sharing dari apa yang saya baca tentang The Closing of the American Mind, Alan Bloom. Pertama, sekaligus juga komparasi dengan Timothy Adler. Sebetulnya kita coba lihat persamaannya dulu. Dua tokoh ini sebetulnya sama-sama datang dari latar belakang liberal educationist. Jadi mereka memimpikan satu iklim yang liberal dalam pendidikan. Ya. Mereka sama-sama seorang yang romantisis dalam arti kata menganjurkan mahasiswanya untuk membaca klasik. Ya. Nah, gitu. Kemudian juga dia membaca karya-karya besar di dunia barat. Ya. Tetapi tentu saja ada saling singgung kritik sana sini dan itu sangat menarik buat kita untuk ketahui. Contohnya misalkan tadi disebutkan bahwa ya Alan Bloom adalah seorang penerjemah dari karya Republiknya Plato dalam bahasa Inggris. Makanya sebetulnya dia sangat memimpikan bagi dia pendidikan atau Amerika yang ideal adalah Amerika yang sesuai dengan Republiknya Plato. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya di Plato itu kan, Plato itu memimpikan satu satu politik, satu pemerintahan yang sebetulnya dikuasai oleh para filosof. Nah, ada filosofer kimia. Dengan kata-kata lain, Plato tidak setuju ketika pemerintahan itu dipegang oleh para sofis yang sebetulnya mirip dengan apa yang disebut di dalam Alan Bloom sebagai promotor nihilisme, ya kan? Promotor nihilisme. Tetapi bukan jadi kemudian ketika tidak setuju nihilisme yang skeptik dari para sofis, kemudian jadi cenderung kepada konservatif, ya kan? Belum juga menggunakan istilah konservatisme. Ya, yang membuka bahwa seorang yang intelijen, seorang yang terbuka itu adalah mereka yang terpapar dengan banyak alternatif, ya kan? Alternatif bahwa maksudnya kebenaran konon lah ya, pemikiran itu tidak cuma satu saja, tapi ada banyak, ya. Maksudnya keterbukaan ini dibuka sebebas-bebasnya, tetapi tidak juga kemudian mempromosikan nihilisme. Jadi saya rasa jadi kata bilang ini, Aristotle dengan Plato itu berdebat dalam banyak perkara yang fundamental, tapi sebenarnya mereka datang dari jiwa yang sama, jadi kan one soul gitu ya. Kenapa one soul? Karena dua-duanya soulnya sama, maksudnya apa? Walaupun beda perbedaan, tapi masih percaya ada kebenaran yang absolut gitu, bukan kepada nihilisme gitu. Nah itu yang sebenarnya dimimpikan oleh Alan Bloom. Amerika itu tercipta dengan iklim Republiknya Plato. Kemudian maka untuk ke arah sana pendidikan perlu jadi liberal dan membaca karya-karya klasik gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ada persamaan di level itu antara Adler dan juga Alan Bloom.
Cuman mungkin ada satu bagian yang apa namanya Sandy agak miss. Ada di bagian soal our ignorance di bagian sini itu Alan Bloom itu secara spesifik menyebut great books cult, para si fanatis great books gitu. Disebutkan di situ karena entah ya, saya merasa apa namanya observasi dan juga investigasinya agak kurang atau bagaimana ketika dia membaca ngerasa bahwa great books itu satu upaya untuk membuat orang jadi otodidak membaca great books. Ya. Ada satu contoh spesifik yang dia ngerasa ini ada penyakit gitu ya dari great books. Dia dari great books adalah ketika orang membaca Aristotle, ketika mengutip dalam jurnal dia menyebut Mr. Aristotle. Sehingga seakan-akan dia menganggap bahwa Aristotle itu a living apa namanya scholar zaman sekarang gitu. Nah, satu lagi ngerasa bahwa great books ini hanya menciptakan orang-orang yang punya akal tertutup juga gitu, karena ngerasa bahwa if everyone apa namanya read great books, so there will be no great books. Maksudnya ketika great books itu sudah dikonsumsi oleh semua orang, itu nggak jadi great gitu. Paham nggak? Dan agak gitu. Iya, maksudnya disebut great books karena ada sifat eksklusifnya kan. Katakanlah ya, dia dibanding yang lain, dia lagi lebih luhur, lebih agung gitu ya. Tapi kalau dia promosikan great books ke banyak orang dan orang semua akhirnya bisa mengkonsumsi great books, itu nggak lagi great books gitu. Satu segi make sense juga alasannya. Jadi kita perlu membaca itu ya. Jadi saya rasa apa namanya memang ada konteks-konteks tertentu yang kita perlu ketahui gitu ya. Tapi bagaimanapun pada akhirnya kita akan melihatnya dari segi bagaimana sih teksnya bunyi teksnya seperti apa. Apa yang disampaikan oleh Bloom, apa yang disampaikan oleh Jadler gitu. Gitu. Jadi dan yang paling menarik betul bahwa sebetulnya Alan Bloom juga terjebak pada nihilisme. Kenapa? Ketika dia mendiagnos ini, dia juga nggak tahu future-nya bagaimana. Itu disampaikan di sini dia sebagai conclusion. Ya. Sebagai conclusion. Nggak ada yang bisa menebak gitu. Bagi dia, in politics, we're responsible, we are responsible for the freedom of, the fate of freedom. Ya. Bilang, politik itu membuat kita bertanggung jawab akan keberadaan, kebebasan. Sama juga halnya, universitas itu bertanggung jawab terhadap nasib filsafat. Karena di situ kan ada diskusi, ada klasik, ada macam-macam yang hidup ya. Nah, tapi masalahnya dia juga nggak tahu akan jadi gimana gitu. Keadaan ke depannya, tawaran apa solusi. Jadi ketika Alan Bloom bisa the lack of completeness ya, atau the lack of wholeness gitu ya. Sebetulnya Alan Bloom juga the lack of completeness dari segi solusi ya. Jadi incomplete juga. Jadi, jadi kita terpapar masalah tapi kita bingung juga apa solusinya gitu. Itu aja tambahan dari saya. Makasih Bang. Silakan. Reforming education, the reopening of the American Mall. Mungkin itu yang kenapa Endler tidak terlalu populer sampai sekarang. Jadi yang sampai di dia kan bicara apa ya? Judulnya, penulisnya, hatta profesor sekalipun mereka juga baru tahu ada ya Nelposnya ini, ada ya Mortimer J. Adler ya gitu. Ada ya gitu ya. Ada ya Mortimer J. Adler ya. Makanya tuh ya kita nggak perlu inferior sama Western sama Amerika. Kadang-kadang kita juga lebih tahu dari mereka. Ternyata kuliah di Lubuk Kata ya. Kita saja. Oke, jam sudah menunjukkan jam 6:05 ya. Mungkin
terakhir juga sudah diberi tambahan oleh Yogi. Ya, Mas Hendy gimana? Ada lagi yang mau diberi sebagai penutup? Nggak ada. Sebenarnya alhamdulillah itu juga jadi polisi skena lah istilahnya, mengharamkan orang lain untuk baca buku Gatot juga gitu. Oke, ya terima kasih kepada Mas Hendy sudah menyelesaikan pembacaannya dan kemudian juga sudah menjelaskan dengan sangat rinci ya hingga memantik diskusi-diskusi yang menarik pada hari ini. Ya saya serahkan kembali kepada MC Yogi. Buka kok ya tutup. Ya sebagai kata-kata terakhir penutup bahwa minggu depan uh, kita tidak ada book sharing karena kita ada break Ramadan. Jadi kita akan bertemu 2 minggu lagi untuk sharing dan juga book court ya untuk book court yang ketiga. Tapi minggu depan kita ada webinar yang ketiga dari rekan saya, lulusan tesis juga, tesis tentang pendidikan tentang paradigma pendidikan neoliberal. Jadi saya sangat mengencourage kawan-kawan untuk hadir karena ini penting, persoalan politik, ekonomi bahkan soal komersialisme pendidikan itu bahkan akan dibahas lebih banyak di sesi itu ya. Ini juga dia masih fresh rasanya untuk bicara soal tesis ini. Oke. Sekali lagi saya mengucapkan pertama mohon maaf lahir dan batin dari lubuk hati, selamat menyambut Ramadan. Semoga puasa dan amal ibadah kita yang lain di bulan Ramadan diperbanyak, diperlancar dan diterima tentu saja makbul. Dan akhirnya kita kembali fitri jadi orang yang bertakwa juga insya Allah. Jadi dari lubuk hati itu mohon maaf lahir dan batin. Kemudian sebagai khusus sesi ini, terima kasih banyak untuk Aziza sebagai mentor dan juga Sandy sebagai bookseller, rekan-rekan sekalian yang sudah hadir, yang online ataupun yang offline. Kita kasih applause sama-sama. Oke. Terima kasih banyak. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,